Selamat pagi Bu Harti. Selamat pagi Pak Ferti, selamat pagi Bu Ice. Di SMK 8 ini ada berapa rombel Bu? Semuanya 38. 38 ya. dengan jumlah kejuruan? Jumlah kejuruan ada 5 program keahlian. Ada 5 program keahlian. Iya. Nah, ada nggak Bu dilema-dilema yang selama ini Bu hadapi di SMK 8 ini, barangkali yang dilema atau bujukan moral gitu ya, yang barangkali Ibu pernah alami di sini Bu? Dan itu justru menjadi tantangan untuk semuanya saling belajar. Gitu ya. Iya. Permasalahan atau tantangan yang ada di SMK 8 sebagai sekolah yang sedang atau akan salah satu sekolah PK ya Bu ya. Tentu saja banyak ya Bu, baik dari murid ataupun dari manajemen maupun guru. Selama ini pengalaman Ibu untuk mengidentifikasikan permasalahan itu sebagai dilema etika atau bujukan moral seperti apa Bu? Oh iya, untuk mengidentifikasi kita lihat dulu idealnya seperti apa ya. Item-item ideal, kemudian di lapangan praktiknya seperti apa. Nah, jika itu tidak match, berarti ada sesuatu ya. Itu yang kita identifikasi sebagai dilema. Ideal itu berarti berdasarkan regulasi, terus kemudian peraturan gitu ya Bu. Kalau real itu berdasarkan kondisi nyata atau yang bagaimana? Idealnya bisa berdasarkan regulasi ataupun kesepakatan target kerja yang akan kita capai ya. Bisa target kerja, bisa etika kerja ya. Kemudian kenyataannya kan kita jarang ya kenyataan itu sama persis dengan ideal ya, itu jarang. Makanya dari situlah kita identifikasi ada sesuatu. Bu, kalau ada permasalahan ya, yang misalkan ini dua pilihan gitu ya, dua pilihan yang mana pilihan itu sebenarnya sama-sama benar, tapi kita harus memilih sebagai pemimpin ini, kita harus memilih salah satu. Nah, Ibu ini cara milihnya gimana? Misalkan ini ada pilihan A ini benar, baik menurut regulasi, baik menurut idealnya, terus kemudian yang ini juga benar, baik regulasi maupun idealnya. Kasih contoh yang real, Sarpras misalkan ya, Sarpras ada anggaran nih, anggaran X. Kemudian anggaran ini hanya cukup untuk alat dan bahan praktik. Sedangkan ada Sarpras yang membahayakan, rusak hingga membahayakan murid. Nah, Ibu mau milihnya bagaimana Bu? Yang pertama adalah analisis risiko dulu. Analisis risiko. Dan kebermanfaatan ya, atau kebaikan ya, yang ketika risiko masalah itu akan diambil keputusan untuk diselesaikan, kebermanfaatan atau kebaikan-kebaikan apa yang akan diperoleh untuk jumlah yang banyak menerima kebaikan dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi terutama poin-poin itu. Ketika menemukan salah satu tantangan, kemudian Ibu mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan langkah awal yang Ibu lakukan untuk menuju ke pemutusan suatu keputusan perlu gitu ya, identifikasinya melibatkan siapa gitu. Iya. Oke, jadi yang pertama mengidentifikasi ada masalah. Oh, sudah ketemu ini ada masalah. Kalau ada masalah, identifikasinya, jenis masalahnya itu apa saja. Oh, ternyata masalah yang dihadapi 1, 2, 3 ya, identifikasi jenis masalah. Oh, masalah ini melibatkan siapa saja ya. Oh, orangnya yang terkait dengan masalah ini adalah ini. Nah, kemudian kita akan berusaha cari treatment. Ya. Treatmentnya, oh peluangnya treatment A, B, C, D itu kita analisis dulu ya.
Dan saya sering melakukan juga semacam cari referensi, ya, cari referensi. Oh ya, masalah itu pun nanti identifikasinya tidak cuma sekali. Saya minimal identifikasi masalah itu minimal dari 3 sumber yang berbeda, sehingga identifikasi itu jangan sampai salah identifikasi. Salah Ya. identifikasi. Juga kita harapannya kalau identifikasinya benar, nanti treatmentnya harapannya juga pas. Nah, dalam memutuskan ini Ibu apa ya maksudnya lebih prefer atau Lebih nyamannya itu biasanya kebiasaan Iya. Ibu itu sebagai kuasa pengelola sekolah ini penuh gitu, saya memutuskan ini gitu, atau Ibu ada melibatkan beberapa apa namanya bagian gitu Bu. untuk pengambilan keputusan tadi ya, saya cari referensi. Iya. Referensi itu tidak hanya dari diri saya, Dari ya, orang lain. terutama orang yang ahli di masalah itu. Nah, selain referensi orang, saya juga cari referensi teori, sehingga saya biasa berpikir ilmiah, sehingga kadang malah saya cenderung ke teori. Iya. Teori, setelah saya menguji teori itu dengan mencari tokoh, jadi tokoh semacam tokoh ini biasa menyelesaikan masalah ini, saya akan cari referensi. Kemudian kadang juga saya dialog dengan orang-orang yang dalam tanda petik bijak dalam teknik untuk komunikasinya gitu. Ada contoh real enggak Bu, tantangan atau dilema apa yang pernah Ibu hadapi dan sampai akhirnya hasilnya menggembirakan bagi di bawah ataupun yang di atas? Ketika awal pandemi kita kan dituntut bagaimana kurikulum itu sesuai dengan kondisi di sekolah. Maka tadi ya ada masalah tidak, misal ya pembelajaran harapannya pembelajaran itu inovatif ya, sesuai dengan kecakapan abad 21, harapannya seperti itu. Tapi di lapangan pembelajaran masih dalam tanda petik pola reguler. Harapannya sih inovatif, harapannya lagi karena tidak semata-mata tuntutan dari Dirjen Vokasi yang saat itu digembor-gemborkan project based learning, tapi harapannya memang di lapangan itu project based learning dan integratif, idealnya itu begitu. Nah, maka langkah-langkahnya tahap pertama adalah sosialisasi. Itu sampai 2 kali sosialisasi, harapannya yaitu menyamakan persepsi dulu. Persepsi terutama di kalangan awalnya dari manajemen melebar ke guru dan karyawan. Ya. Ketika itu belum sesuai dengan idealisme, maka ada langkah berikutnya. Oh, barangkali perlu penataan manajemen. Jadi setelah itu ternyata workshop keempat ini sudah project based learning, dan akhirnya kita sudah 3 semester ini pembelajaran itu project based learning dan integratif. Jadi setiap siswa punya satu project unggulan. Project ini akan dikelilingi oleh seluruh mapel yang di mapelnya dia, sehingga tidak ada lagi 14 mapel, 14 tugas, 14 assessment, tidak lagi. Ketika mengambil keputusan itu awal-awalnya Bu, ada tantangan-tantangan dari kalau dari atas sih saya yakin kan selaras ya, terutama dari teman-teman yang di sini. Tantangannya tadi menyamakan persepsi. Tetap ada yang menyamakan persepsi, perlu terutama teknik komunikasi. Itu yang saya lakukan. Teknik komunikasi dan timingnya itu yang sampai berapa lama Bu itu penyamaan persepsi? Tadi saya mengalami yang khususnya pembelajaran proyek tadi itu selain internal koordinasi, saya mendatangkan ahlinya. Jadi misalkan pertama tadi membuka pemahaman. Yang kedua masih pemahaman karena belum on ya. Yang ketiga bahkan saya mengundang coach. Saya mengundang coach bagaimana untuk mengeluarkan toksin. Ketika Ibu
kurikulumnya masih 2013. Ibu ini kurikulum Merdeka sudah tahun keberapa? Ini tahun ketiga. Berarti ini kelas Dibagi. 11 Merdeka, kelas Iya. 12-nya masih 13. 13 tapi kita praktiknya Merdeka karena Praktiknya mereka Merdeka. juga project based learning. Oke. Dari awal itu kita sudah setting awalnya juga tadi ada perbedaan pendapat loh ini, maka itu tadi kita samakan persepsi terus menerus. 13 rasa merdeka gitu. Iya, memang begitu. Makanya awalnya itu juga terjadi dalam tanda petik perbedaan pendapat, Iya. ya, karena mereka kadang berasumsi 13 ya 13. 13, Dan gitu ya. saya menyampaikan kalau ada jalan tol kenapa kita cari jalannya di jalan yang biasa atau jalan tikus, jalan tol itu lebih cepat ini. Iya. Dan alhamdulillah Nah, Pemimpin pembelajaran ya Bu di SMK 8. Pembelajaran yang Ibu ambil dari pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu dilema etika itu apa Bu yang Ibu ambil sebagai pembelajaran untuk diri Ibu sendiri ataupun mungkin untuk sekolah? satu mendengar, ya, harus banyak mendengar sih, mendengar kemudian teknik. Ya, kadang itu dua hal itu, teknik terutama ya teknik komunikasi terutama. Terima kasih Bu waktunya. Mohon maaf jika ada perkataan kami yang kurang berkenan. iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama.